Oke, halo teman-teman. Nama saya Frankie Renaldi Apriliano Pento dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan teman-teman cara menghitung percepatan dan kecepatan. Oke, langsung saja, let's go. Teman-teman, sebelum kita menghitung kecepatan dan percepatan, kita harus mengetahui dulu apa itu kecepatan dan percepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu, di mana rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per second. Nah, sedangkan percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Akselerasi sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Satuan SI untuk akselerasi adalah meter per second kuadrat. Nah, teman-teman, sebagai contoh, saya akan menggunakan jarak dari rumah saya ke sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, saya menggunakan kendaraan sepeda motor. Dalam perjalanan menuju ke sekolah saya, terdapat satu tikungan yang merubah kecepatan saat saya berkendara. Nah, dapat disimpulkan kecepatan sepeda motor saya 20 km per jam atau per hour. Kecepatan saat di tikungan 15 km per jam atau per hour. Jarak dari sekolah ke rumah 0,65 km atau 640 meter. Waktu dari rumah ke sekolah 2 menit atau 120 detik. Nah, waktu menikungnya 60 second sampai 67 second. Nah, saya dapat 60 second sampai 67 second ini yaitu dari jarak rumah, dari waktu rumah saya sampai ke tikungan. Nah, kita akan menghitung kecepatan rata-rata. Diketahui kecepatan sepeda motor saya 20 km per hour atau per jam. Kecepatan saat di tikungan 15 km per jam atau per hour. Jarak dari rumah ke sekolah 0,65 km atau 550 meter. Waktunya 2 menit atau 120 detik. Nah, yang ditanya kecepatan rata-ratanya. Jadi kita akan menggunakan rumus V sama dengan delta S per delta T sama dengan S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1. Nah, dari rumus ini dapat kita simpulkan menjadi 950 meter dikurang 0 meter. Nah, 0 meter ini saya dapat dari jarak awal per 120 detik dikurang 0 detik. Nah, 0 detik ini saya dapat dari waktu awal. Nah, jadi hasilnya adalah 650 meter per 120 detik. Hasilnya 5,41 meter per second. Nah, ini saatnya kita menghitung kecepatan sesaatnya. Diketahui dari jarak rumah ke sekolah 640 meter atau 0,5 km. 0,65 km. Waktunya 2 menit atau 120 detik. Jarak tikungannya 280 meter sampai 290 meter. Ini jarak dari rumah saya ke tikungannya. Nah, waktu menikungnya 60 second sampai 67 second. Yang ditanya kecepatan sesaatnya. Jadi kita akan menggunakan rumus V sama dengan lim atau limit T sampai 10 delta X per delta T sama dengan ds per dt. Nah, dari rumus ini dapat kita simpulkan menjadi 290 meter dikurang 280 meter per 67 second dikurang 60 second. Hasilnya 10 meter per 7 second sama dengan 1,42 meter per second. 1,42 meter per second ini adalah kecepatan saatnya. Nah, menghitung percepatan rata-rata. Nah, diketahui kecepatan dalam sepeda motor saya yaitu 20 km per hour atau 20 km per jam. Kecepatan saat di tikungannya 15 km per jam atau 15 km per hour. Waktu pada saat menikung 60 second sampai 67 second. Waktu setelah menikungnya 67 second sampai 72 second. Nah, yang ditanya kecepatan rata-ratanya. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus
A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Nah, V dapat kita simpulkan menjadi 20 km per hour atau 20 km per jam dikurang 15 km per hour atau 15 km per jam per 72 second dikurang 67 second. Nah, kilometer per hour-nya ini kita ubah menjadi meter per second dengan cara 0,28 meter per second dikali 20 km per hour jadi 5,5 meter per second. Nah, kan 1 km per jam itu 0,28 meter per second, tinggal dikali saja. Nah, sama seperti 15 km per hour nya. Itu hasilnya 1,34 meter per second dibagi 5 second, hasilnya menjadi 0,26 meter per second kuadrat. Nah, mengapa harus kuadrat? Karena seperti yang kita ketahui, percepatan besarannya yaitu meter per second kuadrat. Nah, menghitung percepatan sesaat. Dari ketahui rata-rata kecepatan rata-ratanya 5,41 meter per second. Lalu kecepatan sesaatnya 1,42 meter per second. Waktu saat menikungnya 60 second sampai 67 second. Waktu setelah menikungnya 67 second sampai 72 second. Nah, banyaknya cepat sesaatnya. Jadi kita akan menggunakan rumus A sama dengan limit atau lim delta T sampai 10 delta V per delta T. Dari rumus ini dapat disimpulkan menjadi 5,41 meter per second dikurang 1,42 meter per second per 67 second dikurang 60 second. Jadi hasilnya yaitu 3,99 meter per second per 7 second. Nah, hasilnya menjadi 0,57 meter per second kuadrat. Nah, teman-teman, itulah cara menghitung kecepatan dan percepatan. Dan ya, itulah cara menghitung kecepatan dan percepatan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.